Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Anissa Lestari dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Kali ini aku mau jelasin sedikit tentang downward communication dan upward communication. Nah, yang pertama aku bakal jelasin terlebih dahulu tentang downward communication. Downward communication atau yang biasa disebut dengan komunikasi ke bawah dalam sebuah organisasi berarti bahwa informasi mengalir dari jabatan yang berotoritas lebih tinggi kepada mereka yang berotoritas lebih rendah. Richmond dan MC Crosskey dalam bukunya terdapat tipe-tipe komunikasi bawah, yaitu yang berjudul Organizational Communication for Survival, mengklasifikasikan komunikasi ke bawah dalam 5 tipe, yaitu yang pertama, informasi mengenai bagaimana melakukan pekerjaan. Nah, instruksi tugas atau pekerjaan yaitu pesan yang disampaikan kepada bawahan mengenai apa yang diharapkan dilakukan mereka dan bagaimana mereka melakukannya. Pesan itu dapat bersifat seperti perintah langsung, deskripsi tugas, prosedur manual, program pelatihan tertentu, alat bantu melihat dan mendengar yang berisi pesan-pesan tugas, dan sebagainya. Yang kedua, informasi mengenai dasar pemikiran untuk melakukan pekerjaan. Pekerjaan rasional. Pekerjaan adalah pesan yang menjelaskan mengenai tujuan aktivitas dan bagaimana kaitan aktivitas itu dengan aktivitas lain dalam organisasi atau objektif. Organisasi, kualitas dan kuantitas dari komunikasi rasional ditentukan oleh filosofi dan asumsi pimpinan mengenai bawahannya. Yang ketiga, informasi untuk mengembangkan rasa memiliki tugas. Pesan ini adalah merupakan perluasan dari pesan rasional pada pesan rasional. Penekanannya ada pada penjelasan tugas dan kaitannya dengan perspektif organisasi. Sedangkan pada pesan ideologi sebaiknya mencari sokongan dan antusias dari anggota organisasi guna memperkuat loyalitas moral dan motivasi. Kemudian yang keempat, ada informasi mengenai kebijakan dan praktik-praktik organisasi. Pesan informasi dimaksudkan untuk memperkenalkan bawahan dengan praktik-praktik organisasi, peraturan-peraturan organisasi, keuangan, kebiasaan, dan data lain yang tidak berhubungan dengan instruksi dan rasional. Kemudian yang kelima, ada informasi mengenai kinerja pegawai, umpan balik, yaitu pesan yang berisi informasi mengenai ketetapan individu dalam melakukan pekerjaannya. Salah satu bentuk sederhana dari umpan balik ini adalah pembayaran gaji karyawan yang telah siap melakukan pekerjaannya, atau apabila tidak
ada informasi dari atasan yang mengkritik pekerjaannya. Nah, berarti pekerjaannya itu sudah memuaskan. Sebaliknya, jika hasil pekerjaan karyawan kurang baik, maka umpan balik akan berupa kritikan maupun peringatan terhadap karyawan tersebut. Oke, nah itulah penjelasan dari downward communication. Nanti selanjutnya aku akan bakal jelasin upward communication. Nah, selanjutnya upward communication. Upward communication yaitu komunikasi ke atas, adalah pesan yang mengalir dari bawahan kepada atasan atau dari tingkat yang lebih rendah kepada tingkat yang lebih tinggi. Semua karyawan dalam suatu organisasi kecuali yang berada pada tingkatan yang paling atas mungkin berkomunikasi ke atas. Mempunyai 5 jenis komunikasi, yaitu yang pertama, masalah dan pengecualian. Pesan-pesan ini bertujuan untuk menggambarkan persoalan serius maupun pengecualian dalam kinerja rutin agar para pemimpin menyadari berbagai masalah yang ada di lapangan. Misalnya, itu ada kesalahan teknis terhadap fasilitas kerja dan membuat kerja para anggota atau pustakawan menjadi terganggu. Nah, yang kedua, saran perbaikan. Pesan ini adalah ide-ide untuk memperbaiki prosedur-prosedur terkait tugas untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi. Misalnya, para anggota mempunyai ide untuk mengembangkan perpustakaan tersebut dengan cara mengganti atau mengurangi prosedur yang ada agar lebih efisien. Yang ketiga, laporan kinerja. Pesan ini meliputi laporan periodik yang menginformasikan kinerja individu dan departemen kepada pemimpin. Misalnya itu penyelesaian tugas bulanan yang diberikan kepada pemimpin untuk mengetahui kinerja para anggotanya atau pustakawan. Nah, yang keempat, ada keluhan dan perselisihan. Kedua, pesan ini meliputi keluhan anggota atau pustakawan dan konflik-konflik yang perlu diketahui oleh seluruh anggota organisasi agar didengarkan dan dimungkinkan untuk diselesaikan secara cepat agar tidak mengganggu kinerja anggota lain. Nah, misalnya itu pustakawan tidak cocok dalam bidang yang diberikan kepada pemimpin disebabkan kurang harmonisnya komunikasi yang terjalin antar pustakawan. Alangkah bijaknya pemimpin memberikan kebijakan untuk berpindah ke bagian agar kondisi lingkungan tetap kondusif. Yang keempat, informasi keuangan dan akuntansi. Pesan-pesan ini berhubungan dengan biaya, pembelian, dan pelestarian yang menjadi kepentingan pemimpin yang harus dilaporkan anggota atau pustakawan terhadap pemimpin. Nah, misalnya itu laporan pengadaan buku yang dilakukan setiap 1 tahun sekali. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.